Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, di mana kali ini saya akan membahas tentang pencemaran daratan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pencemaran daratan atau juga bisa disebut dengan pencemaran tanah adalah sebuah kondisi di mana berbagai unsur yang bersifat merusak masuk ke dalam kandungan tanah. Unsur-unsur tersebut bisa berupa bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya yang tentunya dapat membahayakan makhluk hidup. Tanah adalah salah satu komponen alam yang sangat penting untuk kelanjutan hidup berbagai makhluk. Seperti halnya berbagai jenis makanan manusia, mayoritas berasal dari tanah. Hewan herbivora makan dari tanaman yang ditanam di tanah. Pohon tumbuh besar dan menghasilkan berbagai manfaat juga akibat dari tanah yang subur. Maka sudah selayaknya kita mulai saat ini lebih peduli lagi terhadap keberlanjutan kondisi tanah untuk kita sekarang dan juga untuk generasi mendatang. Oke, berikut ini adalah penyebab dari pencemaran tanah. Seperti kita ketahui bersama, jenis pencemar tanah ada yang berbentuk padat dan juga cair. Contoh yang pertama ini adalah kebocoran limbah. Tentunya limbah yang belum diolah. Limbah adalah salah satu komponen utama penyebab pencemaran tanah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Selain limbah sendiri, kebocoran lain yang dapat terjadi adalah kebocoran bahan kimia industri. Bahan kimia ini cukup berbahaya sehingga harus tetap berhati-hati. Contoh kebocoran limbah lainnya bisa dari limbah radioaktif seperti ada uranium, radium, dan juga thorium. Kebocoran bahan-bahan tersebut tentu saja akan berakibat sangat buruk pada masa depan tanah, juga dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Kemudian ini adalah contoh pencemar tanah berikutnya, yaitu kegiatan penggunaan pestisida yang berlebihan. Kita tahu bahwa pestisida banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, penggunaan yang berlebihan malah menjadikan hilangnya unsur hara pada tanah tersebut, di mana dampaknya adalah tanah menjadi tidak subur sehingga produktivitas pertanian jadi menurun. Selanjutnya ini ada air lindi atau air limbah dari TPA. Jadi pengelolaan sampah yang tidak proper, maka yang terjadi salah satunya adalah pencemaran tanah. Air penimbunan sampah yang dasarnya tidak dilakukan perkerasan atau juga dasarnya tidak dilakukan pelapisan menggunakan geomembran atau area pengaliran air lindi tidak baik sehingga terjadi ceceran limbah, maka yang terjadi adalah masuknya air lindi ke dalam tanah, di mana berdampak pada rusaknya tanah dan juga berimbas pada kesehatan akibat air tanah yang tercemar. Selanjutnya ada pembuangan limbah ke tanah. Kalau tadi ada kebocoran limbah di mana disebabkan oleh kecelakaan atau penanganan yang kurang baik, maka kali ini pembuangan limbah ini lebih ke keadaan yang disengaja akibat dari ketidakmampuan industri mengelola limbahnya. Tentu ini adalah kegiatan yang melanggar hukum. Selain ini semua, masih banyak kegiatan lain yang dapat mencemari tanah, seperti akibat dari kecelakaan truk tangki, di mana truk tangkinya sedang membawa minyak, misalnya minyak mentah, di mana minyak tersebut masuk ke areal tanah sawah sehingga mencemari tanah sawah tersebut, dan masih banyak contoh lainnya. Oke, berikut ini adalah polutan tanah. Polutan tanah itu ada banyak macamnya, dan berikut ini adalah beberapa contoh polutan tanah yang sering kita jumpai. Yang pertama ini adalah timbal atau PB. Pencemaran tanah oleh logam timbal merupakan salah satu bentuk cemaran yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari,
timbal dapat ditemukan di gas buang kendaraan misalnya, di mana ketika turun hujan maka timbal yang larut dalam air masuk ke dalam tanah. Polutan berikutnya ada merkuri, ada juga arsenik, ada juga tembaga, ada juga seng, kemudian nikel, dan juga ada sulfur, halogen, fosfor, dan lain-lain, di mana unsur-unsur tersebut biasanya sudah terkandung di dalam tanah. Namun karena kandungan yang sangat tinggi, maka dapat mencemari tanah dan berimbas pada seperti tanaman yang hidup di atasnya, di mana tanaman tersebut dapat mati ataupun jika masih hidup maka dapat terkontaminasi sehingga berbahaya bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia dan juga hewan yang mengkonsumsinya. Oke, berikut ini adalah dampak dari adanya pencemaran tanah. Dari berbagai dampak pencemaran tanah yang ada, yang paling berbahaya adalah yang pertama adalah kematian makhluk hidup. Dengan adanya pencemaran tanah, maka makhluk hidup di dalam tanah akan mati. Tanaman tidak dapat berkembang dengan baik atau juga tanaman tersebut dapat mati, serta juga terdapat dampak terhadap manusia, baik yang menyebabkan kematian maupun menyebabkan cacat permanen. Selanjutnya ini ada dampak terhadap air dan udara. Jadi begini, walaupun tanah yang tercemar, tapi juga berimbas pada kerusakan unsur air dan juga udara karena akibat dari komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Misal, ketika tanah tercemar, maka air yang ada di dalam tanah juga dapat ikut tercemar. Begitu juga dengan udara. Dalam konteks ini, polusi udara juga dapat berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pencemaran tanah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ini ada hilangnya kesuburan tanah, ya pasti. Sudah pastilah kalau ini terjadi. Saat terjadi pencemaran tanah, secara otomatis banyak masuk unsur-unsur perusak, sehingga tentu saja kesuburan tanah akan berkurang. Tentunya hal ini berimbas pada banyak aspek dalam bidang pertanian misalnya. Ya, tentu saja merugikan, tentu saja bakal merugi akibat dari tanah pertanian yang mati. Selanjutnya juga terjadi kerusakan ekosistem. Akibat dari pencemaran tanah, maka akan terjadi kerusakan ekosistem, khususnya jenis ekosistem darat yang tempat tinggalnya berada di tanah. Lalu dampak pencemaran tanah berikutnya adalah rusaknya estetika alam. Dengan rusaknya ekosistem darat, maka nilai estetika alam tersebut juga akan rusak. Karena tanah yang subur serta terawat pasti menghasilkan atau menghadirkan keindahan tersendiri. Oke, setelah kita bahas apa itu pencemaran tanah, kemudian kita juga bahas penyebabnya apa dan juga dampaknya apa saja. Sekarang kita bahas bagaimana cara penanggulangannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah dengan cara edukasi kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, pengelolaan tanah secara baik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama, termasuk oleh si pemilik tanah atau si pengolah tanah tersebut. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tanah bagi kelangsungan kehidupan di masa depan, maka tanah akan dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua ini adalah penerapan sistem 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Sistem 3R ini tentu sudah sering kita dengar. Dalam sistem ini diarahkan untuk melakukan treatment terhadap barang yang masih memiliki kondisi yang baik dan bisa diolah untuk tidak dibuang terlebih dahulu. Dengan kata lain, dilakukan daur ulang agar barang bernilai kembali dan juga untuk mengurangi pencemaran tanah. Selanjutnya ada program reboisasi.
Program ini banyak dilakukan tidak hanya sebagai fungsi penanggulangan pencemaran tanah, tapi juga sebagai fungsi pelestarian air dan udara. Tentunya kegiatan ini harus selalu digalakkan di setiap sektor dan juga tak lupa untuk melakukan perawatan atas tanaman atau pohon yang telah ditanam supaya keberlanjutannya tetap terjaga. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan remediasi tanah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi yang terdapat pada tanah. Jadi bagian tanah yang telah tercemari oleh berbagai polutan dibersihkan sehingga kembali subur. Cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme yang mampu merombak berbagai zat yang terkandung dalam tanah atau yang mencemari tanah. Teknik ini juga dapat dilakukan secara in situ atau dilakukan secara langsung atau ex situ, dilakukan di tempat yang berbeda. Sehingga dengan demikian unsur perusak tanah dapat hilang dan diharapkan tanah dapat subur kembali dengan treatment berupa penambahan unsur hara pada tanah tersebut. Oke, setelah kita mengetahui lebih jauh tentang pencemaran tanah dan bagaimana menanggulanginya, maka sudah saatnya mulai sekarang kita semua turut serta dalam pemeliharaan tanah. Keterlibatan setiap komponen masyarakat di sini sangatlah diperlukan untuk menjaga bumi kita bersama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Besar harapan saya semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Kritik serta saran kami tunggu sebagai fungsi perbaikan di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.